Di seluruh Jepang, pada hari ke-7 bulan ke-7, ada sebuah festival yang sangat indah dan romantis. Namanya Tanabata, atau Festival Bintang. Jalanan dihiasi dengan pohon bambu yang digantungi kertas warna-warni berisi harapan. Tapi, tahukah kamu, ada kisah cinta yang mengharukan di balik perayaan ini? Ini adalah kisah tentang dua bintang yang terpisah oleh galaksi Bima Sakti. Dahulu kala, di Kahyangan, hiduplah seorang putri cantik bernama Orihime. Dia adalah putri dari Tentei, sang raja langit. Orihime adalah penenun yang sangat terampil. Setiap hari, ia duduk di tepi Amanogawa atau Sungai Langit, yang kita kenal sebagai galaksi Bima Sakti, dan menenun kain-kain yang sangat indah untuk ayahnya. Pakaian-pakaian buatan Orihime begitu menawan. Warnanya berubah-ubah mengikuti musim, dan kilaunya seperti bintang di langit malam. Orihime sangat mencintai pekerjaannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa kesepian. Ia menghabiskan seluruh waktunya untuk menenun, tanpa pernah punya waktu untuk dirinya sendiri, apalagi untuk jatuh cinta. Melihat putrinya yang murung, Tentei merasa iba. Ia ingin melihat Orihime bahagia. Sang Raja Langit pun memutuskan untuk mencarikan jodoh yang tepat bagi putrinya. Tidak jauh dari tempat tinggal Orihime, di seberang Sungai Langit, hiduplah seorang pemuda yang rajin dan tampan bernama Hikoboshi. Dia adalah seorang penggembala sapi. Setiap hari, Hikoboshi bekerja keras mengurus ternaknya, memastikan mereka sehat dan gemuk. Dia adalah pemuda yang baik hati dan bertanggung jawab. Tentei berpikir, Hikoboshi adalah pasangan yang sempurna untuk Orihime. Akhirnya sang Raja Langit mengatur pertemuan di antara mereka berdua. Dan benar saja, begitu Orihime dan Hikoboshi bertemu, mereka langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Seolah-olah mereka diciptakan untuk satu sama lain. Hari-hari mereka dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Mereka menghabiskan setiap waktu bersama, berjalan-jalan di sepanjang tepi Sungai Langit, berbagi cerita, dan melupakan dunia di sekitar mereka. Cinta mereka begitu kuat dan membara. Tentei sangat senang melihat putrinya akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Pernikahan mereka pun segera dilangsungkan dengan pesta meriah di seluruh Kahyangan. Namun, kebahagiaan yang berlebihan terkadang bisa membuat kita lupa akan tanggung jawab. Itulah yang terjadi pada Orihime dan Hikoboshi. Setelah menikah, mereka begitu mabuk asmara sehingga mereka mulai mengabaikan tugas masing-masing. Orihime tidak lagi menyentuh alat tenunnya. Kain-kain indah yang dulu ia buat kini terbengkalai. Pakaian sang Raja Langit pun menjadi usang dan compang-camping. Di sisi lain, Hikoboshi juga tidak lagi mengurus sapi-sapinya. Ternaknya dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan, menjadi kurus dan bahkan ada yang sakit. Melihat semua ini, Tentei pun menjadi sangat marah. Langit menjadi kacau balau karena kelalaian mereka. Pakaian dewa-dewi tidak lagi ditenun dan sapi-sapi Kahyangan terlantar. Meskipun ia menyayangi putrinya, Tentei tahu bahwa ia harus memberikan pelajaran kepada mereka. Dengan berat hati, Tentei membuat keputusan yang sangat menyakitkan. Ia memerintahkan agar Orihime dan Hikoboshi dipisahkan. Hikoboshi diusir ke seberang timur Sungai Langit, sementara Orihime harus kembali ke seberang barat. Mereka dipisahkan oleh galaksi Bima Sakti yang luas, sehingga tidak bisa lagi bertemu. Orihime sangat terpukul, hatinya hancur berkeping-keping. Ia kembali ke alat tenunnya, tetapi kali ini ia menenun bukan karena cinta pada pekerjaannya, melainkan karena kesedihan yang mendalam. Setiap hari ia menangis, merindukan suaminya, Hikoboshi. Air matanya yang tak henti-hentinya jatuh membasahi kain tenunannya. Melihat putrinya yang terus-menerus bersedih, hati Tentei pun meluluh. Ia menyesali keputusannya yang begitu keras. Akhirnya, Tentei memberikan satu kesempatan. Ia berkata pada Orihime, "Jika kamu kembali bekerja keras dan menenun seperti dulu, aku akan mengizinkan kalian berdua bertemu setahun sekali." Orihime menyetujui syarat itu. Ia kembali menenun dengan rajin, berharap hari pertemuannya dengan Hikoboshi segera tiba. Tentei pun menetapkan hari ke-7 di bulan ke-7 sebagai hari pertemuan mereka. Pada hari itu, sekelompok burung murai ajaib akan datang dan membentuk jembatan dengan sayap-sayap mereka di atas Sungai Langit, sehingga Orihime bisa menyeberang dan bertemu dengan Hikoboshi. Sejak saat itu, Orihime dan Hikoboshi bekerja keras sepanjang tahun menantikan satu hari istimewa itu. Mereka tahu bahwa cinta sejati membutuhkan kesabaran, pengorbanan, dan juga tanggung jawab. Namun ada satu rintangan lagi. Jika pada hari ke-7 bulan ke-7 turun hujan, maka Sungai Langit akan meluap. Arusnya akan menjadi terlalu deras sehingga para burung murai tidak bisa membentuk jembatan. Jika itu terjadi, Orihime dan Hikoboshi harus menunggu 1 tahun lagi untuk bisa bertemu. Karena itu, orang-orang di Jepang sering berdoa agar cuaca cerah pada hari Tanabata. Hujan yang turun pada hari itu sering disebut sebagai air mata Orihime dan Hikoboshi, karena mereka menangis tidak bisa bertemu. Kisah inilah yang menjadi dasar perayaan Tanabata di Jepang.
Festival ini juga dikenal sebagai Festival Bintang. Karena Orihime dan Hikoboshi sebenarnya adalah representasi dari dua bintang di langit, yaitu bintang Vega di konstelasi Lira untuk Orihime dan bintang Altair di konstelasi Aquila untuk Hikoboshi. Kedua bintang ini memang bersinar paling terang di langit musim panas dan dipisahkan oleh galaksi Bima Sakti. Selama Festival Tanabata, orang-orang di Jepang, terutama anak-anak, menuliskan harapan mereka di atas potongan kertas persegi panjang berwarna-warni yang disebut Tanzaku. Warna kertasnya pun punya makna. Merah untuk rasa syukur, biru untuk pertumbuhan, kuning untuk persahabatan, putih untuk kedamaian, dan hitam atau ungu untuk pengetahuan. Tanzaku ini kemudian digantung di dahan-dahan pohon bambu yang baru dipotong, bersama dengan hiasan-hiasan kertas lainnya. Pohon bambu dipilih karena dipercaya sebagai medium suci yang bisa mengantarkan doa dan harapan ke langit. Di berbagai kota di Jepang, Festival Tanabata dirayakan dengan sangat meriah. Ada parade, dekorasi jalanan yang spektakuler, kios-kios makanan, dan berbagai macam permainan. Salah satu festival Tanabata terbesar diadakan di kota Sendai, di mana jalanan dipenuhi dengan ribuan hiasan pita raksasa yang berwarna-warni, menciptakan pemandangan yang luar biasa indah. Setiap hiasan memiliki makna tersendiri, seperti harapan untuk bisnis yang sukses, kesehatan yang baik, atau hasil panen yang melimpah. Kisah Orihime dan Hikoboshi mengajarkan kita banyak hal. Tentang cinta sejati yang mampu bertahan melewati jarak dan waktu. Tentang pentingnya keseimbangan antara cinta dan tanggung jawab. Dan juga tentang harapan. Sama seperti Orihime dan Hikoboshi yang tak pernah menyerah menantikan hari pertemuan mereka, kita pun diajak untuk tidak pernah melupakan harapan. Setiap tanzaku yang tergantung di pohon bambu adalah simbol dari mimpi dan asa yang ingin kita capai. Jadi, ketika kamu melihat langit malam di musim panas dan menemukan dua bintang terang yang dipisahkan oleh Bima Sakti, ingatlah kisah cinta abadi Orihime dan Hikoboshi. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa bahkan di tengah perpisahan yang menyakitkan, selalu ada harapan untuk bersatu kembali. Selama kita tetap setia dan sabar menanti. Dan mungkin kamu juga bisa menuliskan harapanmu sendiri. Karena siapa tahu para dewa di langit akan mendengarnya. Terima kasih telah menonton cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.